Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarwangi. Saya akan mempresentasikan hasil UTS dari mata kuliah Teknik Presentasi dengan judul Dinamika Pendidikan di Masa Pandemi. Dampak merebaknya virus COVID-19 pada dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 menyebar sejak akhir tahun 2019 dan memasuki wilayah Indonesia pada awal tahun 2020 hingga kini di beberapa wilayah dengan masa berbeda. Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 yang berdampak pada kondisi pendidikan. Pelaksanaan sistem pelajaran mengalami perubahan dengan istilah pembelajaran daring, yaitu pembelajaran dalam jaringan. Kendala dalam penerapan PJJ. Secara umum, ada dua hal yang menjadi penghambat efektivitas proses PJJ, yaitu keterbatasan akses internet dan juga keterbatasan kapabilitas tenaga pengajar. Pertama, perihal keterbatasan akses internet yang dialami baik oleh pengajar maupun siswa atau mahasiswa. Kedua, keterbatasan kapabilitas tenaga pengajar. Hal ini terjadi pada tenaga pengajar yang sulit beradaptasi secara cepat dengan perubahan yang terjadi. Kendala yang dihadapi oleh mahasiswa. Yang pertama adalah kendala jaringan. Seringkali jaringan mengalami koneksi buruk menyebabkan mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas atau kurang mendengar penjelasan dari dosen. Yang kedua adalah biaya. Biaya menjadi kendala yang dialami oleh para mahasiswa. Dikarenakan mahasiswa harus membeli kuota internet, namun masalah ini sudah teratasi dengan bantuan dari pemerintah mengenai kuota internet. Yang kedua ialah biaya kuliah. Banyak kita mendengar beberapa perusahaan yang terkena dampak dari pandemi dengan melakukan PHK pada karyawannya. Hal ini menyebabkan orang tua murid sulit terhadap biaya di sekolah atau kuliah anaknya. Yang ketiga adalah menurunnya motivasi. Dan selanjutnya adalah tugas yang lebih banyak dari biasanya. Kejenuhan banyak dirasakan pada para mahasiswa. Tugas yang lebih banyak dari biasanya membuat istirahat menjadi kurang, menyebabkan kejenuhan. Tenaga pengajar selama PJJ. Tenaga pengajar seperti dosen dan guru harus beradaptasi dengan perubahan sistem pelajaran ini. Untuk para dosen dan guru mengalami kendala dalam mengajar secara daring ini. Dosen di sini sangat berpengaruh sekali dalam proses pelajaran daring. Bagaimana dosen menyikapi pelajaran daring ini dan berbagai kendala yang dihadapi. Dosen bisa mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelajaran daring ini dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Wacana pembelajaran tatap muka. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mewacanakan PTM diadakan pada bulan Juli. Namun pernyataan ini menuai pro dan kontra. Varian baru Delta menyebabkan angka COVID yang sangat naik dan mulainya diberlakukan PPKM. Maka PTM kembali dibatalkan. Pada bulan September, Kemendikbud mengeluarkan keputusan bahwa pembelajaran perguruan tinggi mulai semester gasal tahun akademik 2021-2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan atau pembelajaran daring. Dalam penyelenggaraan pembelajaran, perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus, yaitu mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, serta masyarakat di sekitarnya. Kendala dan ancaman PTM. Kendala dan ancaman yang akan dihadapi saat melakukan PTM terbatas ialah peningkatan angka COVID-19. Ditakutkan angka COVID kembali naik dengan diadakannya PTM ini. Namun PJJ dinilai kurang efektif dalam pembelajaran. Persiapan dalam pelaksanaan PTM. Mulainya PTM mengharuskan para perguruan tinggi melakukan persiapan yang diwajibkan oleh pemerintah seperti membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan. Lalu melakukan testing dan tracing secara berkala. Para sivitas akademik, tenaga pendidikan, dan mahasiswa yang melakukan aktivitas di kampus harus dalam keadaan sehat dan sudah mendapatkan vaksinasi. Dan jika ditemukan konfirmasi kasus positif COVID-19, maka PTM diberhentikan secara sementara sampai kondisi membaik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.